Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat ustazah semuanya? Semoga antum semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Dan tidak lupa pula untuk selalu berdoa semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali lagi nih bersama Ustazah Riang yang akan bersama-sama belajar pada pelajaran tema muatan SBDP. Nah, sebelum kita memasuki mata pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ustazah. Yuk kita berdoa, dimulai dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu membaca teks gambar cerita. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasikan bentuk gambar cerita. Yang ketiga, siswa mampu mengamati gambar. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasikan unsur-unsur cover. Kepada anak-anak ustazah, silakan dibuka buku temanya pada halaman 60. Langsung saja kita memasuki materi kita, yaitu bentuk-bentuk gambar cerita. Nah, gambar cerita sering disebut juga dengan gambar ilustrasi yang banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bentuk-bentuk gambar cerita sebagai berikut. Pertama, yaitu ada komik. Nah, komik ini berasal dari kata komik yang artinya yaitu lucu atau jenaka. Komik merupakan karya seni rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunannya membentuk sebuah jalinan cerita. Nah, pasti anak-anak ustazah sudah pernah kan membaca komik? Nah, komik juga disebut dengan cerita yang disajikan dalam bentuk gambar. Contohnya seperti ini. Kedua, yaitu ada cover. Nah, cover ini merupakan kulit atau sampul pada buku atau majalah. Gambar cover dapat memuat atau mewakili isi buku sehingga menjadi tertarik. Adapun desain dalam membuat cover ada dua macam. Yang pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih atau tulisannya sederhana. Nah, cover latar berwarna putih ini tidak memuat gambar pada yang memenuhi halaman. Biasanya cover dengan latar berwarna putih ini hanya berisi judul, nama penerbit, dan nama pengarang. Akibatnya cover dominan berwarna putih dan ruangannya kosong. Nah, ruang kosong ini tujuannya yaitu menjadikan cover tampak longgar dan halamannya jadi tidak penuh dengan gambar. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada cover dengan desain yang penuh warna dan juga gambar. Nah, biasanya cover dengan desain yang penuh dengan warna dan gambar ini berdominan dengan berupa gambar yang berilustrasi dan juga dengan judul. Nah, kemudian disajikan dengan warna-warna yang menarik dan juga bervariasi, sehingga para pembaca menjadi tertarik untuk membacanya. Yang ketiga, yaitu ada majalah. Nah, dari kata-kata majalah ini pastinya anak-anak ustazah sudah ada yang tahu bukan? Dan pasti ada yang pernah membaca. Nah, contohnya yaitu ada majalah fashion, ada majalah berbakti kepada orang tua, dan juga ada majalah anak-anak cerdas. Nah, majalah ini yaitu sebelum atau sesudah tulisan dalam majalah atau surat kabar biasanya terdapat gambar. Nah, gambar ini disebut juga dengan thickness. Yaitu thickness ini adalah gambar pengisi halaman kosong pada majalah atau surat kabar yang fungsinya memiliki hiasan. Nah, seperti itu. Yang keempat, yaitu ada cerita. Nah, cerita ini akan tampak menarik apabila disertai dengan ilustrasi yang dapat menggambarkan isi di dalam cerita tersebut.
Cerita ini contohnya seperti novel, cerpen, dan adapun judul novel seperti Laskar Pelangi dan lain-lain. Baiklah, kepada anak-anak ustazah, itulah tadi bentuk-bentuk gambar cerita. Ada 4. Yang pertama tadi ada komik. Dan yang kedua yaitu ada cover. Yang ketiga ada majalah. Dan yang terakhir yaitu cerita. Nah, baik itulah tadi anak-anak ustazah. Cukup sekian saja penjelasan dari ustazah. Apabila ada anak-anak ustazah yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Jangan sungkan-sungkan, oke? Oke, kita cukupkan dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.